Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hadibah Amelia. Saya mahasiswa semester 4 dari Universitas Terbuka. Sekarang saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pengembangan bahan ajar untuk membuat pembelajaran dari PowerPoint. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang sumber daya alam. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah, mulai dari hutan tropisnya yang luas, beragam hasil pertanian, hingga kekayaan mineral dan sumber daya lautnya. Semua kekayaan alam ini memberikan manfaat besar bagi kehidupan kita. Maka dari itu, inilah yang disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala material yang ditemukan di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mendukung kehidupan. Material yang dimaksud ini bisa berupa seperti benda hidup, seperti hewan dan tumbuhan, ataupun benda mati seperti mineral dan air. Nah, agar lebih paham, ayo kita tonton video yang akan ditayangkan. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa. Sekarang akan membahas tentang jenis-jenis dari sumber daya alam. Sumber daya alam itu dibedakan berdasarkan 3. Pertama sifat, kedua materi, dan habitatnya. Untuk yang pertama, berdasarkan sifatnya, ada yang dapat diperbaharui dan ada yang juga yang tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui contohnya seperti air, udara, sinar matahari, dan tumbuhan. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral. Singkatnya, yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diproduksi kembali. Kalau misalkan yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang terbatas dan akan habis seiringnya waktu. Nah, untuk yang kedua, dibedakan berdasarkan materinya. Ada biotik hayati atau abiotik non-hayati. Untuk biotik hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan hasil hutan. Untuk abiotik non-hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati, misalkan tanah, air, barang, tambang, angin, dan energi matahari. Untuk yang ketiga, dibedakan berdasarkan habitatnya. Ada yang terestris dan juga akuatik. Terestris ini merupakan sumber daya alam yang terdapat di daratan, contohnya seperti tanah, kayu, hutan, dan fauna darat. Sedangkan akuatik merupakan sumber daya alam yang terdapat di perairan, contohnya seperti sumber daya ikan, rumput laut, terumbu karang, dan air laut. Manfaat dari sumber daya alam, pertama, untuk memenuhi kebutuhan pangan. Di kehidupan sehari-hari, kita mengonsumsi seperti beras, sayuran, buah-buahan, daging, dan ikan. Nah, merupakan contoh pangan yang dihasilkan dari alam. Kedua, untuk sumber energi dan bahan bakar, seperti minyak bumi, gas, dan batu bara, kita menggunakan sebagai bahan bakar untuk berkendara, memasak, hingga industri. Nah, selain itu, energi dari alam seperti matahari dan angin juga digunakan sebagai energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Ketiga, sebagai sumber energi pembangkit listrik. Contohnya seperti PLTA dan PLTB yang menggunakan air dan juga menggunakan angin sebagai tenaga pembangkit listrik. Dan yang keempat, yaitu sebagai pengembangan iptek. Contohnya seperti tumbuhan yang dikembangkan atau dibuat rekayasa menjadi obat. Kemudian juga mineral yang dikembangkan menjadi alat teknologi seperti komputer dan juga handphone. Alam memberikan banyak hal untuk hidup kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kita harus melestarikan sumber daya alam yang ada dan menggunakannya dengan bijak.
Berikut adalah beberapa cara untuk melestarikan sumber daya alam. Pertama, menggunakannya secara bijak, yang berarti menggunakan apa yang kita butuhkan tanpa berlebihan, contohnya seperti hemat air. Kedua, reboisasi, seperti menanam kembali pohon di area hutan yang gundul atau rusak, untuk mencegah tanah longsor dan menjaga sumber air. Ketiga, mendaur ulang sampah, menggunakan kembali barang-barang yang bisa didaur ulang seperti botol plastik, agar mengurangi sampah yang dibuang ke lingkungan. Keempat, mengelola limbah. Mengelola limbah agar tidak mencemari air, tanah, dan udara, seperti memisahkan sampah organik dan anorganik. Dan yang kelima, yaitu menggunakan energi tabarukan, beralih ke energi alternatif yang ramah lingkungan, seperti tenaga surya, angin, dan air. Energi ini lebih bersih dan tidak akan habis, berbeda dengan minyak bumi dan batu bara yang lama-kelamaan bisa habis dan mencemari lingkungan. Berikut ada tayangan video mengenai reboisasi melestarikan sumber daya alam. Setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Alam sudah memberikan banyak hal untuk kita, dan bumi ini hanya ada satu, tidak ada penggantinya. Jadi, yuk kita gunakan sumber daya alam dengan bijak dan lestarikannya sekecil apapun usaha kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dalam penyampaian maupun materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.